Ini semua karena kaki yang tidak berguna ini. Kenapa harus lumpuh? Kenapa? Raihan frustasi. Lelaki itu memukuli kedua kakinya dengan cukup kuat. Meskipun terus-menerus ia menyakiti diri sendiri, tetap saja tidak ada perubahan. Bodoh, sial. Lelaki itu benar-benar hilang kendali. Tak ada orang pun yang bisa menenangkannya, kecuali sesosok perempuan yang sangat berharga dalam kehidupannya. Ya, wanita itu sangat berarti bagi dirinya. Wanita yang selalu mendengar keluh kesahnya setiap kali ia berkata. Wanita yang selalu menyemangati dirinya ketika terpuruk lemah. Dan wanita yang selalu ada meski dunia berkata bahwa ia tak lagi berharga. Akan tetapi sekejap semuanya kacau atas kesalahpahaman belaka. Nisa mendengar suara bass lelakinya berada di lantai bawah, bergegas menuju ambang pintu, memberanikan diri untuk menemui suaminya. Benar, ia tidak boleh egois. Bagaimanapun juga, Nisa harus bisa memahami keadaan suaminya. Meskipun rasa sakit itu ada, Nisa akan tetap terlihat tenang. Dan ia tidak mau menampakkan kesedihannya di hadapan laki-laki yang sangat ia sayangi. Ada rasa iba mendengar suaminya yang sedang menangis pilu di kursi rodanya, mencoba menetralkan suasana hatinya. Baru saja hendak membuka pintu, ya Allah, Mas Raihan, tubuh Raihan tersungkur di lantai. Nisa berjalan cepat menghampiri, membantu sang suami untuk duduk di kursi rodanya. Tetapi lelakinya itu menolak. Keduanya terdiam cukup lama. Nisa menatap lekat wajah suaminya. Hatinya terseduh. Ia rengkuh wajah suaminya lamat-lamat, mencium keningnya dan melihat mata lelakinya yang kian sembab. Maaf, hanya sepatah kata yang keluar dari bibir ranumnya. Laki-laki itu mengangguk tanpa banyak kata, tanpa bersuara. Raihan mendekap erat tubuh istrinya, mencium ubun-ubun kepala sang istri. Hanya air mata yang mampu tercipta. Maafkan, Mas juga, sayang. Lagi-lagi lelaki itu menunduk, menyandarkan kepalanya di bahu sang istri. Ia belum memiliki cukup keberanian untuk bisa menatap wajah ayu yang sedang direlung pilu. Saat ini ia hanya butuh sandaran untuk melepaskan semua rasa letihnya. Kamu mau mendengarkan penjelasannya, Mas? Penjelasan apa? Semuanya, ucapnya lagi sambil mengelus pundak istrinya. Semuanya? Raihan melonggarkan pelukan. Apa yang kamu lihat tidak seperti dengan apa yang Mas rasakan. Itu semua tidak benar adanya terjadi. Raihan mengecup kening istrinya. Kamu percaya sama Mas? Lirihnya menatap wajah istrinya. Wanita itu mengangguk, mencoba memahami apa yang akan suaminya ceritakan. Tubuh Mas kehilangan keseimbangan. Baru saja
bisa berdiri sebentar. Malah jatuh, ujarnya membela diri. Kenapa? Posisinya bisa begitu, ucap istrinya pelan. Yang mengawasi Mas terapi siapa? Ya, dokter itu. Nah, kamu kan paham, sayang. Coba kalau kamu yang mengawasi Mas ketika latihan jalan, pasti yang jatuh di tubuhnya Mas kamu, bukannya si nenek lampir itu, katanya lagi, seolah ingin menghibur istrinya. Tapi kan dokter itu hampir Raihan meletakkan jari telunjuknya di bibir Anum itu. Shh, percaya sama Mas. Ingat, jangan sampai kamu stres hanya karena masalah kecil. Nanti anaknya Mas malah ikut stres. Loh, kok anaknya Mas sih? Kan Nisa ibunya. Protesnya tak terima. Jika lelakinya itu menganggap itu adalah anaknya seorang. Raihan terkekeh, kemudian merebahkan diri di pangkuan sang istri, mengajak anaknya berbicara sambil mengelusnya. Sayangnya ayah, bantu ayah buat ngebujuk bunda kamu yang lagi cemberut ini ya, sayang. Diciumnya lagi perut yang agak membuncit itu. Anak ayah tahu nggak? Raihan seolah bertanya dengan buah hatinya. Bunda kamu ini cemburuan sama ayah, ujarnya dengan penuh percaya diri. Tapi wajarlah, ayah kamu kan sudah ganteng, baik, dan juga tidak sombong. Makanya bunda kamu yang cantik ini cemburu sama ayah. Hehehe. Lanjutnya lagi. Kini lelaki itu mengenduskan hidungnya yang mancung sambil mencium perut sang istri. Nisa geram. Bisa-bisanya suaminya itu berbicara seenaknya. Apalagi sampai mengatakan bahwa ia cemburu. Meskipun rasa cemburu itu ada, tetapi apakah harus disampaikan dengan buah hatinya? Tanpa basa-basi, Nisa mencubit perut suaminya agar lelakinya itu sadar jika ucapannya itu sangatlah berlebihan. Mas, ngomong apa sama anaknya Nisa? Tuh, rasain. Geramnya mencubit perut suaminya. Aduh, sakit yang, sakit. Raihan mengadu kesakitan karena cubitan itu. Berulang kali ia meminta ampun kepada istrinya. Cubitan sang istri adalah senjata yang paling ampuh untuk bisa membuatnya meringis kesakitan lamanya. Semakin kecil istrinya itu mencubit, maka akan semakin lama pula rasa sakit itu menghilang. Ampun yang, ampun. Akhirnya Nisa berhenti melakukan aksinya. Sebenarnya ia juga tak tega melihat suaminya itu mengadu kesakitan. Tetapi apa boleh buat? Setelah lelakinya itu duduk, Nisa meraba perut suaminya. Yang mana sakit? Yang ini. Raihan menunjuk perut bagian kiri. Nisa mengusap lembut perut suaminya. Sudah, masih ada yang sakit? Tanyanya kembali. Raihan tersenyum. Bersambung.